Apa yang menjadikan kelompok ahli sunnah wal jamaah ini dianggap mengikuti faham salaf? Jadi ketika mendengarkan istilah ahli sunnah wal jamaah, maka tokoh sentral sebagai pelopor dari mazhab itu adalah seperti yang disampaikan tadi, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari yang biasa disebut dengan Asy'ariyah. Itulah salaf yang sempat hidup di abad ketiga Hijriyah. Begitu pula Maturidiyah. Kenapa dikatakan kelompok ahli sunnah jamaah ini sebagai kelompok salaf? Karena para salaf, ulama-ulama terdahulu, para sahabat, awwala ta'wilan tafsiliyan, minhum man awwala ta'wilan tafsiliyan. Sebagian kecil, memang minoriti, di antara mereka ketika menemukan ayat-ayat yang menyebutkan di situ ada fisik Allah, maka mereka melakukan takwil. Takwil artinya memalingkan arti secara bahasa kepada makna yang sesungguhnya, yang terkandung, yang tersirat di dalam kata tersebut. Itu namanya takwil. Di antara mereka ada yang melakukan takwil secara rinci, tafsili. Tapi mayoriti dari para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mayoriti memang ketika mendapati ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, misalnya yadullahi fawqa aydihim, itu artinya secara harfiah, secara leksikal, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Kadang-kadang juga menyebutkan di dalam Al-Quran bal yadahu mabsutatan. Jadi ada dua tangan Allah. Jadi di satu ayat menyebutkan satu tangannya Allah, di ayat yang lain Allah menyebutkan dua tangannya, di ayat yang lain bahkan menyebutkan banyak tangan. Kalau diartikan dua tangan berarti ada tangan kanan, ada tangan kiri. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, katanya kiri itu kan simbol kejelekan. Nah, kalau ada dua tangannya Tuhan berarti semuanya ada di kanan. Nah, ini kan sekacau itu modelnya Tuhan. Kalau itu yang mau diterima secara leksikal, secara harfiah, tanpa melakukan penakwilan seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, salaf as-saleh. Nah, karena itu mayoriti para ulama, para salaf saleh, memang mereka hanya melakukan takwil secara global, ijmaliyan. Bagaimana mereka pahami? Mereka beriman, percaya dan beriktikad bahwasanya annalaha ma'nan. Kalau ada menyebutkan kata seperti itu, sesungguhnya di situ ada makna yang tersirat, yaliqu bijalalillahi wa azamatihi bila ta'yin. Itu yang dipahami para ulama salaf saleh. Di situ sesungguhnya ada makna yang pantas bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala wa azamati, dan kebesarannya, bila ta'yin, tanpa ada batasan tertentu dalam satu bentuk. Falam yuhaddidu ma'ani laha bal iktafu bi raddi tilkal ayat ilal ayatil muhkamah. Kalau dia temukan ayat-ayat seperti itu, maka mereka percaya bahwa itu ayat dia terima sebagai firman Allah, tapi mereka cukup mengembalikan pada satu ayat yang muhkamah, yang pasti maknanya. Apa itu maknanya? Apa ayat yang muhkam artinya? Seperti misalnya firman Allah, ini yang menjadi kunci akidah.
untuk kita tidak mentajasimkan Allah dengan satu bentuk, satu bayangan, satu postur, satu tubuh. Apa itu di dalam surah Asy-Syura ayat 11? Laisa kamitslihi. Tidak ada yang sama seperti. Ka itu sama, mithli seperti, syai'un sesuatu pun. Oh, as-sami'ul basir. Jadi para salaf dahulu ketika ditanya indama kanu yus'aluna, ketika mereka ditanya tentang ayat-ayat ini, mereka lam yakunu yufassiluna fi tafsiriha fil ghalib. Jadi memang dahulu tidak merinci ya apa sesungguhnya itu, dia hanya memberikan makna ijmali. Ya. Makna ijmalinya adalah tanzihullahi an musyabahatil makhluqin. Mustahil Allah itu menyerupai bentuk makhluknya. Itulah sebabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah menyatakan untuk menjawab masalah ayat-ayat mutasyabi ini. Ayat-ayat mutasyabi itu bisa diartikan ayat-ayat yang samar dalam hal akidah. Apa kata Imam Syafi'i? Amantu bima jaa anillahi ala muradillah. Saya percaya atas apa yang Allah turunkan, seperti Al-Quran itu teks-teksnya, ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah. Jadi kita tidak tahu apa keinginan Allah. Kita hanya percaya bahwa itu adalah firman Allah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, tapi maknanya kita tidak boleh lakukan ta'yin. Jadi kalau misalnya di situ disebut satu tangan atau dua tangan, kita tidak boleh mentakyin bahwa Allah itu punya dua tangan, ya kanan dan kiri atau kanan dua-duanya. Itu melakukan tajsim, melakukan visualisasi Tuhan kepada satu makhluk. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya alama qad tazhabu ilail awham waz-zunun, jadi berupaya menjauhkan diri dari arti-arti hissiyah, arti-arti yang secara fisik dan jismiyah, secara bentuk, allati la tajuzu fi haqqillahi ta'ala, yang tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal sendiri radhiyallahu anhu pernah mengatakan istawa kama akhbar la kama yukhtaru lil bashar. Jadi kalau Allah itu beristiwa, ya maka istiwanya itu seperti apa yang dia sampaikan. Ya memang Allah beristiwa, tapi tidak boleh dipahami seperti pikiran manusia sebagian, terutama kelompok Mujassimah yang sudah mentakyinkan, yang sudah melakukan atau memahami bahwa Allah itu duduk. Itu kegiatan duduk itu kegiatan manusia, kegiatan makhluk. Ma'nahu laisa kal julus. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu sesungguhnya tidak berani mengatakan bahwa Allah itu duduk, ya sebagaimana faham kelompok Mujassimah ini. Demikian pula Imam Malik menyatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaif ghairu ma'qul, bahwa istiwanya Allah itu diketahui dari ayat, tapi teknis beristiwanya itu tidak bisa diterima oleh akal. Jadi rasio kita ini tidak bisa menggambarkan. Kalau Tuhan itu digambarkan dengan otak, dengan rasio, itu mustahil karena otak kita ini punya batas, sementara Tuhan tak berbatas. Jadi akal kita ini tidak sanggup untuk mendeteksi tentang semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Malik melanjutkan al-kaif marfu'anillah, itu mustahil. Teknis duduknya, teknis berdirinya, bentuk tangannya,
bentuk wajahnya, ya itu mustahil ya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu secara umum ulama salaf ini dahulu memang tidak menjelaskan secara detail seperti itu. La yufassiluna fi ta'wili tilkal ayat al-mutasyabih. Kenapa? Karena ketika itu belum banyak paham-paham bid'ah yang beredar seperti sekarang ini. Jadi para ulama tidak terlalu konsen untuk menjawab secara bantahan, dalam bentuk bantahan apa yang terjadi ketika itu, karena belum santer itu tentang Allah itu ada di atas langit, Allah duduk di atas arsy, Allah itu duduk dan seterusnya. Jadi belum begitu banyak faham-faham yang dianggap bid'ah ketika itu, sehingga para ulama salaf itu tidak merinci seperti kemudian ulama-ulama berikutnya melakukan takwil secara tafsili. Jadi para ulama-ulama dahulu itu hanya menjawab hal-hal yang berkaitan dengan akidah ini secara ijmali, secara global saja. Laisa kaman tasyarat ba'dahu. Ya, tidak sama dengan sekarang ini yang begitu menyebar. Ini sudah banyak buku, sudah banyak ceramah, sudah banyak kajian-kajian yang sudah mensifati Allah itu sama dengan makhluk. Wah, na'udzubillah. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita umat sekarang ini. Fatawilul ijmali, jadi takwil secara global yang dilakukan oleh para ulama salaf itu bila kaif, itu hanya cuma bahwa hal yang berkaitan dengan teknik tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa